Nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi yang ikutin live streaming. Selamat siang nanti yang bakal ngikutin siaran tunda. Bahkan selamat malam dimanapun kita berada. Hari ini, pagi ini kita mau bersyukur sama Tuhan. Nama Tuhan, hari ini hari kelima tuntunan sepekan, Jumat, puji nama Tuhan. Beberapa orang mempercayai bahwa Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, tapi setiap hari Jumat ketika kita sungguh-sungguh bekerja atau kita bergiat melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh pada hari Jumat, niscaya keesokannya pasti hari Sabtu. Haleluya. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Maaf intermezzo sedikit, tapi hari ini kita mau bersyukur buat sukacita yang pagi hari ini kita melimpah-limpah buat Tuhan. Amin. Saya ajak Bapak Ibu untuk mengucap syukur. Bapak dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Pagi ini kami bersyukur untuk keadaan kami Tuhan. Baik maupun gak baik, izinkan pagi ini kami mau bersyukur Tuhan. Sebab Engkau sungguh dan teramat baik. Terima kasih buat kesehatan pagi ini. Bahkan kami bersyukur buat keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, bahkan lingkungan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat kami Tuhan. Kami tahu kami tak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu akan setiap kami. Engkau yang menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu memenuhi setiap kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ramaya Syandalawana. Ya Tuhan, mengalir kuasa-Mu atas setiap kami pagi ini Tuhan. Kami buka tangan, kami mau buka hati Tuhan. Mengalir kasih-Mu atas setiap keluarga demi keluarga. Ramaya Syandalawana. Dari surga memenuhi setiap kami Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, ya Tuhan.
kekuatan kami, Engkau pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur sebab Engkau teramat baik atas setiap kami. Pagi ini kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Kami ada, kami kuat. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu yang tak terbatas itu Tuhan, melalui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Berbicara Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin, haleluya. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu gimana kabarnya? Sehat? Kalau yang lagi berdua di rumah sama suami istri boleh tengok kanan kirinya. Tuhan Yesus baik loh. Tuhan Yesus baik, senggol Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Yang sebelahnya masih tidur, bangunin. Bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Kami bersyukur hari ini. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk beribu-ribu terima kasih lah Bapak Gembala, atas Bapak Gembala, Pak Anton dan Bu Yeni atas kesempatannya. Untuk sekian kalinya saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tuntunan sepekan, bukan untuk menuntun Bapak Ibu, tapi percayalah bukan saya menuntun, tapi Tuhan Yesus yang menuntun kita semua. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita semua mau dituntun sama Tuhan. Kita mau berjalan sama Tuhan, melangkah sama Tuhan. Karena kita percaya, saya terlalu percaya sih, kalau melangkah sama Tuhan, kalau berjalan sama Tuhan, aman pasti. Pasti lewat aja, amin. Apapun masalah kita, apapun kondisi kita, kalau sama Tuhan mah aman. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tuntunan sepekan. Judulnya itu bersaksi bagi Kristus. Kalau ngomong tentang bersaksi, kata dasarnya itu saksi. Nah, Bapak Ibu pasti tahu lah. Tapi izinkan saya mengingatkan lagi kata saksi ini. Biasanya saksi itu dipakai dalam sebuah persidangan atau ya persidangan lah. Saksi adalah seorang yang menyatakan apa yang dilihat, dialami dalam suatu peristiwa. Diharapkan saksi itu berkata apa adanya, jujur, ya apa yang adanya lah. Makanya saksi. Nah, kita itu bersyukur kita itu jadi saksinya Tuhan. Nah, hidup kita itu jadi saksinya Tuhan. Kalau ngomong tentang saksi, banyak ayat tentang menyatakan bahwa hidup kita itu saksi. Saksi itu bukan hanya sekedar perintah. Kekristenan menjadi saksi itu bukan hanya sekedar perintah, tapi kewajiban kita harus menjadi saksi. Matius 28 ayat 19 berkata itu, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Perintah atau perintahnya. Selanjutnya ada dalam Kisah Rasul itu berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa dan Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, izinkan hari ini pagi ini saya mengambil perspektif yang berbeda. Ya, itu kita pasti tahu lah gimana kita harus melangkah, kita harus menjangkau jiwa-jiwa. Ya, tapi ada hal yang penting yang hari ini ada perspektif dari sudut pandang murid Tuhan Yesus. Saya mau belajar dari kita mau sama-sama belajar dari sudut pandangnya seorang rasul ini nih. Sama-sama kalau boleh dengan saya buka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 17. Saya bacakan begini firman Tuhan. Peringatan untuk hidup menjadi hamba Allah. Nanti saya ceritakan, tapi izinkan saya hari ini membacakan terlebih dulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau,
kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat 13 begini, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, dan takutlah akan Allah. Hari ini izinkan saya mengambil perspektif yang berbeda. Kalau kita ngomong konteks ayat ini, konteks ayat ini tuh berkata, jadi kisahnya itu konteksnya ini adalah orang-orang, Petrus ngomong sama orang-orang yang waktu itu mengalami penganiayaan di zaman pemerintahan Romawi. Jadi sebagai pendatang di Roma waktu itu, Petrus menasehati untuk menjaga hidupnya lebih baik. Hari ini kita mau ambil atau belajar dari kisah ini gimana kita harus berbuat baik. Gimana kita, ayat 11 tadi berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkanmu supaya sebagai pendatang dan perantau. Kita ini kan anggap aja konsep kekristenan itu, kita itu ngerantau di dunia ini. Karena rumah kita sebenarnya di surga. Makanya banyak orang, makanya nanti kalau kita sudah nggak ada atau meninggal itu, seringkali kata-kata yang digunakan adalah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kata pulang, saya itu senang dengan kata pulang. Pulang itu kata yang sangat powerful. Bapak Ibu percaya atau nggak percaya, kata pulang itu sangat powerful. Pulang kampung, antusiasnya apapun keadaannya, kalau ngomong pulang kampung tuh, wah, ada spirit yang tersendiri, ada powerful. Pulang kerja itu lebih powerful daripada berangkat kerja. Bapak Ibu percaya atau nggak percaya? Nah, hari ini tadi balik lagi ke sini bahwa kita mau belajar di sini nih. Sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nih, ayat 12 menarik nih. Milikilah cara hidup yang baik. Hari ini kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus hidup yang baik. Bagian kita harus hidup yang baik. Apapun keadaannya kita harus baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena gini, supaya kita, tadi ayat berapa ya? Oke, ayat 15 berkata seperti ini. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan perbuatan baikmu, perbuatan baik kamu, tadi 1 Petrus pasal 2 ayat 15 nih. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Bapak Ibu, kalau kita baca tadi ayat-ayat sebelumnya itu, jangankan hidup tidak benar Bapak Ibu, hidup baik aja masih diomongin orang. Kalau kita baca Alkitab, kisah Tuhan Yesus lah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah yang lain. Idola kita kan Tuhan Yesus. Kalau kita ngomong tentang idola Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus kurang apa Bapak Ibu? Baik, super baik, nolong orang nggak tanggung-tanggung, mukjizat diadakan, hidupnya nggak bercela, bahkan nggak berdosa. Tapi masih aja orang ada diomongin tuh Tuhan Yesus. Masih aja ada orang yang nggak suka sama Tuhan Yesus. Nah, hari-hari ini kita mau belajar biar lewat kebaikan kita orang mengenal siapa Tuhan kita. Jangan sampai, orang Kristen juga sama aja lah jadi Kristen. Toh orang Kristen juga masih nyuri, toh orang Kristen masih bohong, toh orang Kristen masih korupsi. Jangan sampai kita itu, ayatnya saya lupa lagi. Kita itu bagaikan diawasi gitu loh. Banyak pengawas yang mengawasi kita. Banyak pengawal yang mengawasi kita. Di luar sana itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Nunggu kita lengah aja, kita udah dimakan. Nunggu lengah aja, kespleset dikit aja, udahlah. Bikin malu Tuhan. Kadang saya itu sering sedih. Dulu kita bahkan tadi kisah tadi Petrus tadi
menasehati kaum orang Kristen atau orang yang percaya Yesus untuk tetap hidup berbaik di tengah-tengah orang yang bukan Yahudi. Kalau kita ngomong kita hari-hari ini buat orang yang nggak percaya nih, kita berbuat baik supaya orang berbuat baik sama kita. Orang-orang yang nggak kenal Tuhan tuh biar punya respon. Sekarang yang jadi masalah bukan orang-orang di luar sana, orang-orang sesama Kristen, sesama orang-orang percaya saling menjatuhkan, saling ngomongin. Kan menjadi miris. Di luar sana udah punya konsep agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Selesai tuh. Malah kita yang dalam Kristen, yang kita dari kecil didik untuk saling mengasihi, kita berbuat yang nggak baik, ngakimi sono sini. Hari ini kita mau belajar dari kisah ini, bagaimana kita untuk menjadi saksi Kristus. Hari ini temanya tentang menjadi saksi Kristus. Gimana kita mau jadi saksi Kristus kalau hidup kita nggak layak, kita berbuat jahat. Kalau kita lawan kata dari bersaksi menjadi Kristus ini kan, menjadi saksi adalah menjadi batu sandungan. Seringkali hidup kita tuh menjadi batu sandungan orang. Ngapain ke gereja? Tuh yang rajin ke gereja aja begitu. Tuh yang rajin ke gereja aja juga masih begitu, begini. Jangan sampai Bapak Ibu. Ya kita tidak usah peduli dengan orang lain yang sana yang hidupnya belum baik. Tidak apa-apa. Bagian kita mendoakan. Bagian kita menjadi baik dulu deh. Diri kita. Nggak usah lebih baik dari mereka. Tidak. Menjadi lebih baik dari diri kita sendiri. Menjadi lebih baik dari kemarin. Menjadi lebih baik dari hari ini. Dan menjadi lebih baik besok. Makin hari makin lebih baik. Hari-hari ini kita belajar dari kisah ini. Kita makin tetap kuat sama Tuhan. Ya, supaya kita dengan perbuatan baik kita tadi membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Dan ayat 16 selanjutnya adalah hiduplah sebagai orang yang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaannya. Seringkali orang berkata, ya saya kan orang Kristen, udah selamat, udah percaya Tuhan Yesus, situ mah gitu. Seringkali banyak orang menyalahgunakan kemerdekaannya untuk menindas orang-orang di bawahnya, untuk menindas atau menghakimi orang-orang yang di luar kita, di luar Tuhan. Makanya hari-hari ini pesan kita semua, Alkitab bacaan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita menjadi saksi. Betapa pentingnya kita menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus. Supaya ya banyak jiwa dimenangkan. Oke, itu benar. Itu amanat agung kita juga gitu, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tapi gimana orang-orang mau menjadi murid Tuhan kalau kita yang sudah muridnya aja masih sama aja sama mereka, nggak jauh beda. Jangan sampai dunia melihat itu. Jangan sampai dunia menertawakan kita gara-gara itu. Jangan sampai dunia tuh kan, udahlah gitu, nggak usah ke gereja lagi, ngapain ke gereja, toh masih gitu. Jangan sampai. Hari ini kita mau belajar. Kita tahu menjadi saksi Kristus tuh nggak mudah. Menjadi saksi Kristus tuh banyak cibiran, banyak godaan mungkin. Ya itu fakta. Hidup memang sulit. Ya, Alkitab juga mencatat seperti itu. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Hidup orang Kristen tuh mikul salib. Saya pernah tanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan hidup kekristenan itu ditekankan tentang sebuah bukan penderitaan sih, tentang sebuah tanggung jawab yang besar yang harus kita pikul bersama Tuhan. Kenapa nggak yang enak-enak aja? Toh kita kan anaknya raja nih. Ternyata ada hal yang menarik yang Tuhan sampaikan kepada saya. Kalau kamu bisa ngelewatin yang berat nih, yang kata orang siksaan atau orang penderitaan, kalau kita bisa ngelewatin penderitaan, yang derita aja bisa kita lewatin, apalagi yang seneng. Kalau yang derita, yang menderita aja kita bisa nikmatin, apalagi yang seneng. Hari ini, puji nama Tuhan, firman yang singkat ini biarlah menjadi rema dalam hidup kita. Pagi ini kita mau melangkah menjadi lebih baik dari diri kita. Nggak usah menjadi lebih baik dari orang lain. Karena ketika kita berpikir kita harus lebih baik dari si A, otomatis nanti kalau kita lebih baik, kita akan menghakimi si A ini nggak lebih baik dari kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau jadi saksi. Dimanapun berada, apapun kondisi kita mau menjadi saksi Tuhan. Dunia boleh melihat, tuh orang Kristen mah, kasep, kata orang sana mah kasep, orang Kristen mah. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita mau satukan dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Bahkan nanti siang mungkin Tuhan yang mengikuti siaran tunda dimanapun kami berada Tuhan.
Kami mau menjadi saksi-Mu. Kami tahu nggak mudah menjadi saksi Tuhan. Kami tahu berat Tuhan. Pagi ini Tuhan kami buka hati kami buka tangan kami. Biarlah kekuatan dari surga atas setiap kami, biar kami mampu menjadi saksi-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap kami yang mengikuti tuntunan sepekan ini Tuhan. Boleh kami boleh mampu Tuhan. Kami boleh kuat Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Iman kami terlalu yakin Tuhan, ketika kami berjalan bersama-Mu, kami mampu Tuhan. Kami janji kami gak akan ngecewain Tuhan. Kami janji kami gak akan bikin malu Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau menyerahkan hari-hari ini ke tangan-Mu Tuhan. Hari depan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang sederhana ini, bahkan tak ada apa-apanya ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu yang tak terbatas itu. Roh Kudus teruslah berkarya buat setiap kami. Beri bicaralah lewat apapun Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Yang siap terima berkat katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu. Besok masih ada tuntunan sepekan di Sahabat Salom dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Selamat menjalani hari-hari menjadi saksi Tuhan. Kuat bersama Tuhan. Amin. Shalom.